Hari ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami pemirsa di telepon interaktif di 021-391-5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812-1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak William Wibowo yang merupakan Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak William, kita akan coba bahas pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Lebih cenderung bergerak di zona merah mulai dari pembukaan sesi pertama hingga beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dan akhirnya indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau. Dari chart yang saya punya ini Pak William, tampaknya indeks harga saham gabungan kembali lagi ditarik ke atas dan akhirnya menguat di 0,14%. Apa yang bisa digambarkan Pak William dengan penguatan yang terjadi beberapa menit jelang penutupan di perdagangan di sesi kedua dan merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau kita perhatikan memang IHSG sepanjang hari memang cenderung tertekan ya. Namun juga kalau kita bandingkan dengan kemarin memang penutupan harga itu baru menguat di menit-menit terakhir. Nah ini biasanya juga bisa dijadikan indikasi kalau ada potensi di waktu-waktu selanjutnya itu ada peluang koreksi seperti itu Pak. Baik, penguatan yang terjadi di detik-detik jelang penutupan sesi kedua mengindikasikan ada peluang koreksi di perdagangan di pekan depan Pak William, begitu Pak? Ya, seperti itu. Baik, indikasinya seperti apa ke depannya Pak William dengan adanya kondisi ini? Indeks harga saham gabungan koreksi ke level berapa nantinya untuk perdagangan pekan depan? Untuk pekan depan, selama IHSG ini tidak bergerak agresif menguatnya ya, seharusnya ada peluang koreksi bisa ke area 6.550. Kalau koreksinya agresif, kita bicara worst case bisa sampai 6.490, 6.485 Pak. Baik, 6550 dan 6490. Tadi catatannya adalah kalau IHSG tidak menguat secara agresif begitu. Betul. Kalau penguatannya hanya terbatas Pak William, apakah koreksi dalam akan terjadi untuk indeks harga saham gabungan yang kembali meninggalkan level 6.600-an? Ya, saya rasa peluang itu masih besar ya, melihat pergerakan selama 1 minggu terakhir ini juga cenderung terbatas, tidak begitu agresif pergerakannya. Halo Pak William, suara Anda terputus-putus Pak. Oke. Bisa diulang kembali? Oke Pak, ya mengingat selama 1 minggu terakhir ini memang pergerakan IHSG-nya cenderung tertahan ya, dan juga tidak begitu signifikan penguatannya secara hariannya. Menurut saya ada peluang untuk meninggalkan area 6.600 itu cukup besar. Jadi mungkin untuk pekan depan perlu diwaspadai adanya potensi koreksi lanjutan seperti itu Pak. Baik, dari sisi sentimen ini Pak William, para investor masih menunggu data inflasi dari Amerika Serikat yang akan dirilis pada perdagangan Jumat waktu setempat. Tampaknya dampaknya lebih kepada perdagangan di pekan depan. Apakah ini menjadi fokus dan akan mempengaruhi juga sikap dari para investor ketika dari inflasi masih berada di level tinggi, tapering akan dilakukan lebih cepat oleh The Fed, dan ini juga akan menjadi penekan indeks harga saham gabungan nantinya? Ya, tentunya untuk indeks Amerika seperti Dow Jones tetap menjadi fokus perhatian ya dari investor maupun trader Indonesia. Jadi data yang nantinya disampaikan pada waktu setempat di Amerika sana itu pasti akan mempengaruhi, dan apabila nanti tapering ini benar-benar dipercepat, seharusnya juga memiliki dampak yang cukup signifikan ya untuk market Indonesia. Baik, sambil menunggu data inflasi, para investor juga mencermati perkembangan dari varian baru Omicron
kemudian juga beberapa data lainnya. Dengan kondisi yang ada saat ini, Anda melihat skenario dari window dressing di Desember 2021 ini akan terganggu, window dressing tidak akan terjadi secara maksimal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, atau kondisi ini tidak akan mempengaruhi skenario window dressing akan berjalan sesuai dengan semestinya, Pak William? Ya, kalau untuk window dressing, menurut saya memang kelihatannya cenderung tertahan ya, karena adanya varian Omicron COVID ini yang baru ya. Memang sejauh ini varian Omicron masih dideteksi itu tidak begitu parah, namun juga banyak investor yang masih wait and see apakah benar demikian untuk tingkat keparahan dari nanti varian Omicron ini. Dan tentunya juga kebijakan pemerintah mengenai penanganan COVID Omicron ini juga menjadi fokus ya untuk para investor. Jadi memang karena sentimen COVID varian baru ini juga bisa menahan laju window dressing. Kelihatannya juga tidak bisa seagresif mungkin seperti tahun lalu mungkin ya. Oke, baik. Kalau diproyeksikan window dressing tidak seagresif di tahun lalu, bagaimana dengan target Anda untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun? Apakah target masih mampu dipertahankan atau ada revisi ke bawah dengan beberapa sentimen ini, Pak William? Ya, untuk target IHSG ya, menurut saya memang kita perlu menyesuaikan dengan adanya pergerakan market dan situasi ekonomi global saat ini. Saya rasa target ideal yang masih realistis itu di area 6.800 seperti itu, 6.750 sampai 6.800. 6.800 sampai dengan 6.750. Ini target window dressing tidak agresif. Bagaimana dengan kalau agresif, Pak William? Nah, kalau misal pekan depan itu banyak sentimen positif dan pertumbuhan ekonomi kita bisa maju kencang, saya perkirakan IHSG ini mampu untuk bergerak hingga 6.900 sampai akhir tahun. Bahkan kalau memang kondisinya positif sekali dan super optimis, bisa sampai 7.000, mungkin sampai tahun depan ya, Januari atau Februari seperti itu. Baik, Pak William, dengan kondisi yang ada, bagaimana Anda melihat strategi untuk investasi untuk di pekan depan, Pak? Ya, untuk pekan depan ada baiknya kita cenderung menahan diri terlebih dahulu, tidak terlalu agresif untuk entry di market, untuk investor maupun trader yang ingin masuk ya. Dan perlu diperhatikan juga apakah pergerakannya cenderung terbatas atau agresif baik ke atas maupun ke bawah. Jadi poin pentingnya adalah kita tetap melihat terlebih dahulu ya pergerakannya supaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Baik, apakah untuk memperhatikan fokus atau masuk kepada saham-saham yang biasanya terdampak dari window dressing ini masih berlaku sampai sejauh ini, Pak William? Saya rasa tetap ya untuk saham-saham yang berpotensi ada window dressing-nya. Baik, untuk sektor dan saham saja apa saja, Pak? Bagaimana, Pak? Untuk sektor dan saham apa saja? Oke, untuk sektor terlebih dahulu ya, yang kedepannya cukup menarik untuk diperhatikan. Yang pertama menurut saya sektor transportasi IDX Trans ini masih cukup menarik, masih memiliki kekuatan untuk menguat. Kemudian juga untuk sektor kesehatan, mengingat negara kita ini memiliki kemampuan penanganan COVID yang bagus, juga bisa diperhatikan, termasuk juga dari sektor finance, dari sektor perbankan ini yang biasanya di akhir tahun maupun di periode window dressing biasanya menarik ya untuk kita amati. Dan biasanya untuk sektor keuangan IDX Finance ini yang
leading untuk mengalami penguatan terlebih dahulu. Baik, Kemudian, beberapa sektor yang direkomendasikan untuk menghadapi window dressing meskipun diproyeksikan window dressing di tahun ini tidak seagresif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir ini. Pak